Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Mari saya mengajak untuk kita dapat bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan yang baru untuk kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Mari kita undang Tuhan, penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu, penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau melawat setiap kami pada hari ini. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami rindu Engkau Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu
Mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah kasih-Mu di tempat ini. Haleluya. Biarlah setiap kami Tuhan yang rindu Engkau puaskan, setiap kami yang mengalami beban hidup Engkau lepaskan, Engkau memberikan jalan keluar. Setiap kami Tuhan yang sakit, Engkau yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa, hanya bersama-Mu. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami yakin, kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Engkau melawat setiap kami, Engkau melihat setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan setiap luka kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan.
tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi oleh benih firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, benih-benih firman-Mu dapat bertumbuh dalam hati kami dan dapat berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi mulai dari ujung rambut sampai ujung kepalanya. Engkau pakai hamba-Mu secara hebat luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan Yesus. Damai sejahtera dan sukacita menjadi bagian dalam kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, saya dapat kembali menyampaikan firman Tuhan lewat online ini. Itu pada saat sekarang ini, firman Tuhan akan sampaikan. Saya berikan judul dosa warisan. Dosa warisan. Itu tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai yang ke-19. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19 saya bacakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak ternoda dan tidak bercacat. Amin. Di dalam ayat 18 tadi telah kita baca, telah kita dengarkan bahwa manusia ya telah menerima warisan dari nenek moyangnya, yaitu hidup yang sia-sia, cara hidup yang sia-sia, yang tidak berguna, yaitu hidup di dalam dosa. Nah ini. Hanya kekristenan yang mengajarkan dosa warisan. Banyak macam agama kepercayaan dalam dunia ini hanya mengajarkan dosa perbuatan. Di sini tadi kita baca dikatakan yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dari orang tua kita, tapi dari nenek moyang yaitu Adam dan Hawa. Nah ini ya dijelaskan. Itu kita tahu keturunan Adam dan Hawa, mulai dari Habil sampai ke Kain. Di situ Habil dan Kain, di mana Kain dikatakan membunuh Habel karena persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Bahkan keturunan Kain pun ke bawah itu ada namanya Lamek. Lamek itu mempunyai istri 2 dan juga membunuh ya sesama manusia karena disakiti. Nah ini ya, jadi dosa itu terus turun kepada keturunan. Nah ini ada 2 teman sedang dialog, waktu itu saya ikut mendengarkan, yang satu kepercayaannya Kristen, yang satu bukan. Ya ini masalah dosa warisan. Yang agama Kristen mengatakan kita ini menerima dosa warisan dari Adam dan Hawa. Ya, itu. Lalu yang satu mengatakan, wah kalau gitu mah warisan itu tidak adil Tuhan itu. Ya. Jadi dia tidak percaya dosa warisan, dia mempercayai ya dosa perbuatan. Dia mengatakan kalau anak kecil, bayi masih dalam kandungan atau sudah lahir, nah itu masih suci. Kalau dia mati langsung ke surga.
Nah, ini ya. Jadi kalau kita dialog dengan sesama kita, keluarga, teman yang tidak percaya pada Tuhan, tentunya dia akan memiliki pendapat, ya manusia itu kalau mati, ya bayi itu mati dalam kandungan atau sudah keluar kandungan masih bayi, itu langsung naik surga. Jadi banyak manusia memiliki pendapat kalau bayi itu meninggal langsung naik ke surga sebab belum berbuat dosa. Nah ini jelas dalam ayat ini. Yaitu saya ambil judul ya dosa warisan. Ini jelas. Ya. Nah, kita akan membaca di Mazmur 51 ayat 5. Di sini kita akan lihat bahwa bayi masih dalam kandungan, bayi yang sudah dilahirkan, kalau dia mati, itu mati dalam dosa. Ya. Jadi jangan kita katakan, oh itu suci, masuk surga. Surga punyanya siapa? Ya, surga itu punya Tuhan Yesus, bukan punya kita. Kita dapat katakan kalau bayi mati, ya, yang tidak kenal Tuhan, itu dia masuk surga. Ya. Nah, ini beda Bapak Ibu. Kalau kita sudah percaya pada Yesus, punya keturunan, ya, ada orang mati bayi, anak, itu dalam kandungan dan di luar kandungan, itu selamat. Kalau kita percaya pada Yesus. Ya, kalau tidak percaya pada Yesus, itu tidak akan selamat, tidak masuk surga, sekalipun itu bayi dalam kandungan, ya, di luar kandungan, itu tetap dia masuk ke neraka, ya, masuk ke dalam hukuman. Kita baca ini dalam Mazmur, ya, pasal yang ke-51 ayat ke-5. Ya, ini jelas. Kita baca ya, saya bacakan sini supaya kita paham. Ini dicatat, ya, dibaca. Ayat ke-5 dikatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah ini, ya, ini jelas dikatakan saat bayi dilahirkan dalam kesalahan, bukan dalam kebenaran, dalam kekudusan. Walaupun dia belum berbuat dosa, tapi dia menerima warisan dari Adam dan Hawa. Ya. Dan juga dikatakan, dalam dosa aku dikandung ibuku, jelas. Jadi bayi masih dalam kandungan dan sudah dilahirkan, itu dia menerima dosa warisan dari Adam dan Hawa. Kalau orang tuanya tidak percaya pada Yesus, ya, beda dengan orang tuanya. Kalau dia percaya pada Yesus, maka anak keturunannya kalau itu meninggal, baik dalam kandungan ataupun di luar kandungan, itu selamat. Ya, saya katakan itu selamat. Kita ditulis 1 Petrus pasal 1 ayat 8 dan 9. Itu jelas. Ya, selamat. Puji Tuhan. Ya. Nah, kita baca lagi di sini supaya lebih jelas lagi. Kita baca Roma pasal 5. Roma pasal 5 kita baca ayat yang ke-12. Saya bacakan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk, telah itu sudah, telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jelas di sini.
dosa masuk karena satu orang. Ya. Dan dosa itu upahnya maut, kematian, pisah dengan Tuhan. Ya. Dan maut itu menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ya. Nah ini menjalar. Seperti penyakit kanker. Penyakit kanker itu kalau sudah ada di manusia dibiarkan, itu akan menjalar kemana-mana. Ya, dia akan menjalar ke dalam tubuh manusia. Ini jelas. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan bayi itu masih suci, masih kudus, tidak berbuat dosa. Ya, tapi dia membawa dosa dari Adam dan Hawa. Ini jelas. Dalam ayat ini jelas. Ya. Nah, itu dikatakan demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, jelas ini. Dalam Roma pasal 5 ayat 12 ini. Dan kalau kita baca lagi dalam ayat ke-15 bawahnya itu, ya. Kita baca di bawahnya 15 dikatakan, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang yaitu Yesus Kristus. Maka orang selamat. Ya. Jadi ada dua macam manusia yang datang dalam dunia ini. Satu Adam, ya, dia datang membawa dosa, membawa kematian. Dan satu lagi anak manusia yaitu Yesus Kristus. Dikandung dari Roh Kudus, kedatangan Yesus Kristus, dia memberikan kehidupan, menyelamatkan manusia yang percaya pada Yesus. Nah itu mari sama-sama kita kuatkan iman kita tetap percaya pada Yesus, apapun terjadi dalam depan kita, biar kita tetap percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya. Lalu ayat 17. Jadi ayat-ayat ini jelas sekali. Ya. Sebab jika oleh dosa satu orang, yaitu Adam dan Hawa, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jelas lagi. Ya. Jadi ayat 17 ini diperjelas lagi oleh karena satu orang datang dalam dunia ini Adam, maka Adam itu bawa dosa, kematian bagi setiap manusia yang tidak percaya kepada Yesus. Dan lagi, satu lagi ya, yang datang ke dalam dunia ini yaitu Yesus Kristus, dia beda dengan Adam. Yesus Kristus dia mati untuk dosa manusia dan dia menyelamatkan orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Wah, luar biasa. Ya. Ini luar biasa. Puji Tuhan. Jadi kita ini jelas, ya. Jadi dosa warisan itu ada. Ya, jadi walaupun tidak berbuat dosa, dia ada dalam kandungan seorang ibu dan lahir ke dalam dunia ini. Itu sudah membawa dosa. Walaupun orang melihat bayi itu belum berbuat dosa, tapi dia mengandung
ya, dosa membawa dosa, kematian yang kekal. Seperti pernah kita lihat di televisi, ada seorang perempuan kena penyakit HIV, lalu dia mengandung, dan anak yang dikandung itu juga terjangkit, pada waktu lahir diperiksa, terjangkit HIV. Nah ini, ya, jadi anak yang dilahirkan juga kena HIV. Nah ini, ya, puji Tuhan, kita sudah percaya pada Yesus, kita menerima keselamatan daripada Tuhan. Ya, lalu bagaimana supaya kita selamat? Supaya dosa warisan ini dilenyapkan oleh Tuhan. Dan dosa perbuatan. Jadi orang Kristen ini menerima dua macam, ya. Yang manusia, orang Kristen itu harus diselamatkan dari dua macam ini. Dosa warisan dan dosa perbuatan. Nah itu. Ya. Tadi di dalam 1 Petrus pasal 1 itu jelas. Kita baca. Ya. 1 Petrus pasal 1. Ini yang tadi kita baca. Ayat yang ke-19. Ya. Ayat yang ke-19 ya. Di sini. Kita baca ayat ini. Dikatakan demikian. Ayat yang ke-19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Ayat 18, ya, ini ada kaitannya dengan 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Jadi orang yang ingin selamat harus ditebus. Ditebus bukan dengan harta benda yang kita miliki. Seperti dalam ayat ini dikatakan, bukan dengan perak atau emas. Jadi manusia dalam dunia ini, saya pun dia kaya sedunia. Ada orang kaya sedunia. Ada orang kaya se-Indonesia. Saya lihat di YouTube situ, ya, keluarga Jarum, ya, keluarga Hartono, itu dia terkaya. Sekalipun dia bisa membeli, katakan kalau dia ingin selamat, masuk surga, bayar 1 T, 1 orang. Dia bisa. Kalau saya dan saudara tidak bisa. Ya, tidak punya uang sebanyak itu. Tapi kalau orang kaya, bisa. Ini dikatakan dengan, ya, darah yang mahal. Kalau di BIS dikatakan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari itu dikatakan darah yang mulia. Saya lebih cocok condong pada Alkitab BIS, juga Alkitab Firman Allah Kehidupan itu juga mengatakan, ya, bukan darah yang mahal tapi darah yang mulia. Darah mulia itu tidak ada satu orang pun dalam dunia ini. Hanya Yesus. Ya. Darah mulia itu darah yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Tidak ada. Manusia lahir ke dalam dunia ini
sekalipun dia itu bayi, itu sudah membawa dosa, warisan Adam dan Hawa. Nah, supaya dosa itu lenyap, dosa warisan, dosa perbuatan, ya, itu sudah ditanggung Yesus lewat kematiannya. Di atas kayu salib Gunung Golgota dikatakan darah yang mulia, ya, yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Semua manusia dalam dunia ini dosanya cacat, bernoda, yang menerima warisan dosa dari Adam dan Hawa. Kalau Yesus tidak, ya. Nah, buktinya mana? Saya akan buktikan di sini. Kita baca Yohanes 8:46, ya. Kita baca Yohanes pasal 8, ya. Dan 46 di sini. Pasal 8 ayat 46, ya. Kita baca sini. Apa dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tidak seorang pun manusia dapat menjawab. Dikatakan demikian. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku, kata Yesus, berbuat dosa? Ya. Jadi Yesus berani bicara di hadapan orang banyak bahwa dia tidak pernah berbuat dosa. Kalau manusia berbuat dosa, ya. Nah ini dikatakan, kita dikatakan darah yang tidak bernoda, tidak bercacat celah. Nah ini, adakah di antara kita manusia, seperti Yesus mengatakan, siapa yang pernah membuktikan aku suci, benar, tidak berbuat dosa? Tidak ada manusia yang berani mengatakan seperti Yesus. Sehingga orang banyak melihat kehidupan Tuhan Yesus di mana-mana. Tidak pernah dia berbuat dosa satupun. Lewat perkataannya, lewat tindakannya, ya, disaksikan. Sehingga tidak ada satu orang pun yang mengatakan Yesus pernah berbuat dosa, pernah berdusta. Tidak ada. Ya. Nah, itu. Sehingga pada waktu Yesus disalib, banyak orang yang tidak percaya pada Yesus mengatakan bahwa Yesus adalah benar. Ya, dia benar. Dia tidak memiliki kesalahan. Tidak pernah berbuat dosa. Nah ini. Ya, jadi kita harus ditebus oleh darah Yesus. Berarti kita bersyukur pada Tuhan. Saat ini kita percaya pada Yesus. Dia sudah menebus dosa kita. Dosa warisan, dosa perbuatan. Dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib mengalami penderitaan. Ya. Dan kita baca ayat yang terakhir, Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita baca di sini. Yohanes pasal 3 ayat 16. Tidak asing lagi ayat ini biasa dipakai dalam bidang penginjilan. Nah, dikatakan karena begitu besar, bukan kecil, besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya, lewat kematian Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya pada Yesus, setiap orang, bukan satu kelompok, bukan dua orang, tapi setiap orang. Ya, percaya pada Yesus,
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi percaya itu hanya kepada Yesus. Dalam dunia ini banyak macam kepercayaan. Banyak orang percaya pada Yesus juga percaya kepada hal-hal yang lain. Di luar daripada firman Tuhan. Kalau kita percaya pada Yesus, ya kita percaya saja. Walaupun dari kanan kiri kita yang mengajak kita untuk datang ke tempat yang lain, ya, itu artinya yang di luar daripada firman Tuhan, jangan kita mau. Tetap kita percaya apa yang Tuhan katakan. Dan apa yang Tuhan katakan itu akan terjadi dalam kehidupan kita sekalian. Ya, perlu kita imani firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca ini. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan pada saat sekarang ini memberkati kita sekalian, agar kita dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, agar kita tidak akan salah menurut perkataan manusia, tapi kita harus menurut perkataan Tuhan Yesus yang sudah memberkati, yang sudah menyelamatkan kita sekalian. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Pada saat sekarang ini kami sudah sampaikan. Biar setiap orang yang mendengarkan firman-Mu diberkati oleh Tuhan. Tambah hari dapat tambah mengerti, tambah cinta akan Tuhan yang sudah mati berkorban buat kami sekalian untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa yang ada dalam depan kami semuanya. Terima kasih, berkati semua yang sudah ikut ibadah online ini. Tuhan berkati pekerjaannya, rumah tangganya, kesehatannya, lebih hidupan rohaninya semakin bertambah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.